Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya, sehat semua? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Ada kan yang belum masuk? Izin? Ada yang izin? Ya, ada. Berangkat semua ya? Mulai jam 7 aku masuk Februari, aku akan doa lagi. Lebat, Pak. Ya, oke. Tidak lain juga. Ada ini masuk. Diulang ya. Dan ulangan sering kan rawan gini ya, rawan harus sedikit-sedikit ya. Ya Allah, biasa diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Ya, ini tidak ada yang izin ya, berangkat semua ya. Oke. Sebelum itu, mari kita mulai dengan membaca doa. Siapa yang memimpin doa? Siap-siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke. Mari kita mulai ya untuk materi kali ini yaitu pernikahan dalam Islam. Terlihat jelas? Jelas. Nah, ini ada 98 permohonan dispensasi nikah di Sleman dalam setahun. Terbanyak karena hamil duluan. Ada yang tahu permohonan dispensasi nikah itu maksudnya apa? Itu karena di bawah umur mau nikah. Jadi batas minimal pernikahan itu di usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sebelum 19 tahun itu harus pakai dispensasi nikah. Dispensasi nikah itu harus ngurus di pengadilan agama. Jadi nanti orang yang mau nikah ini itu kan ke KUA mau daftar nikah. Setelah mau daftar nikah dicek berkas, ternyata di bawah umur. Dari KUA dikasih surat penolakan. Nah, surat penolakan ini untuk nanti sidang di pengadilan agama. Kalau ini alasannya karena hamil duluan. Ada yang punya teman hamil duluan? Ya, apalagi di pondok ya. Jadi, nah, jadi menurut anak-anak, kenapa hal ini bisa terjadi? Pergaulan bebas, terus apa? Kurang pengetahuan agama, benar. Terus lingkungan, terus kurang pengawasan. Lingkungannya bagus kalau dia pintar apa? Kabur. Berarti kan harus diawasi ya. Terus yang jelas kurang memahami tujuan pernikahan. Ya. Jadi kalau di pondok itu lingkungannya jelas bagus ya. Jelas bagus ya. Bagus. Alhamdulillah. Terus kalau di pondok itu berarti ketemu lawan jenis ini. Kalau misal sekolah juga. Iya. Kalau pas di asrama itu kan pasti terpisah ya. Iya. Belajarnya gimana? Bisa. Bisa juga. Oke. Kemudian sebelum masuk ke tujuan pernikahan, pergaulan remaja itu sekarang gimana? Kalau teman-teman ini kan pasti ini ya terisolasi karena di pondok nggak boleh bawa HP. Boleh bawa HP nggak? Enggak.
sama pacarnya? Iya. Ada yang punya pacar? Mosok. Ya. Nggak ada pacar ya? Nggak ada pacar. Jadi ketika kita masih remaja, kita muda ya. Anak-anak ini masih remaja dan belum menikah. Penting nggak sih mau mempelajari tentang pernikahan? Pentingnya kenapa? Biar tahu. Biar tahu. Tahu apa nih? Tahu apa nih? Tujuan. Tujuan apa? Tujuan nikah. Oke. Terus apa sih persiapan yang dibutuhkan buat remaja? Apa butuhnya apa? Butuhnya ya ilmu itu tadi. Kesiapannya kan banyak. Mau nikah tuh harus siap. Pertama, siap ilmunya dulu. Setelah tahu ilmunya pasti butuh materi. Setelah materi butuh materi penting kan? Harus kerja dulu nggak sih kalau mau nikah? Kayaknya nggak harus kerja, harusnya punya duit ya. Yang jelas itu ya. Nah, dari fenomena tadi, pernikahan itu bukan hanya soal cinta. Terus apa? Soal tanggung jawab dan segala persiapannya. Entah itu ilmu agama, material, dan mental. Nah, berikut ini tujuan belajarnya. Yang akan kita pelajari yang pertama yaitu pengertian pernikahan dalam Islam. Kedua, tujuan dan hikmahnya. Ketiga, kaitannya dengan kehidupan sebagai remaja. Nah, definisi kita bisa minta tolong dibacakan. Definisi pernikahan dalam Islam, pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan bertujuan membangun keluarga yang sakinah. Oke, terima kasih. Definisi pernikahan. Pernikahan akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan. Jadi sebenarnya hubungan laki-laki dan perempuan ini halal nggak sih? Enggak. Harus melalui akad baru bisa baru melalui harus melalui akad nikah. Jadi bedanya kumpul-kumpul sama yang sudah resmi itu kan di akadnya itu. Hubungan lainnya kan sebenarnya sama aja. Ada yang punya cita-cita nikah dini? Mau nikah? Setelah lulus SMA? Ada? Ada. Oke, motivasinya apa mas? Motivasinya apa? Oke mas, motivasinya apa? Mau nikah? Yang muda itu repot ya, kenapa? Karena biasanya belum bekerja. Ya kecuali dapat kalau sudah mapan. Ada yang sudah mapan? Mapan buku. Oke, mapan buku. Ibadah itu, pernikahan itu ibadah. Ibadah tidak? Iya. Ibadah terlama. Katanya ibadah terlama ya. Membantu keluarga yang sakinah. Sakinah itu apa? Sakinah itu ketenangan. Untuk apa? Ketenangan dalam hidup. Ada yang tahu hadisnya? Nikah itu sunnah, nikahu sunnati. Ada yang tahu hadisnya? Belum ya. Oke, jadi nikah itu sunnah Rasul. Nah, setelah ini, ini dasar dari pernikahan adalah Al-Rum ayat 21.
Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Tak contohin dulu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Jadi nadanya naik. Wa min, yuk bersama. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yuk. Azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yuk. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, ini artinya minta tolong. Bacain ya, Mbak. Minta tolong bacakan artinya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri agar kamu cenderung terbiasa tentang kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, terima kasih Mbak. Sudah dibacakan ya. Ini tadi ada kata-kata kuncinya tadi yang sudah kita bahas apa? Apa tadi? Sakinah. Nah, sakinah. Sakinah ini tadi artinya ketenangan. Ketenangan. Jadi keluarga itu tempat untuk kembali yang nyaman, bukan kembali ke rahmatullah ya. Kembali ke keluarga itu tempat pulang yang paling nyaman. Kemudian ada kata-kata mawaddah. Mawaddah wa rahmah. Nah, itu mawaddah itu artinya cinta. Cinta. Suami istri itu harus saling mencintai. Ini yang masa belum ada yang punya pacar? Ada yang sudah pernah? Sudah pernah punya pacar? Sudah ya? Kalau sama pacarnya cinta nggak kira-kira? Oh enggak. Berarti ngapain dipacarin ya? Ngapain dipacarin? Kemudian ada warahmah. Rahmah itu kasih sayang. Kasih sayang. Jadi kalau ada masalah, ketika ada masalah, keluarga tetap saling mendukung karena itu tadi kasih sayang itu tadi. Ada yang sudah hafal ayat ini? Sudah pernah hampir di lawak? Oh ya, kayak aja deh pernah. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah ini pernikahan di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Khususnya diatur dalam pasal 2. Jadi kalau teman-teman udah mau berminat untuk menikah, jangan lupa ya nanti tanya ke kakak syaratnya apa aja. Tapi harus itu ya minimal 19 tahun. Ini umurnya berapa? 16.
Iya mas. 20. 19 tahun ya mas. Ini siap-siapin mas. Bisa mendaftarkan. Bisa mendaftarkan ya. Boleh. Nanti bisa tanya-tanya ke kakak ya. Kalau menurut anak-anak, apa sih yang lebih penting dalam keluarga? Cinta atau tanggung jawab? Lebih penting yang mana? Yang mana dulu nih? Mau cinta apa tanggung jawab dulu? Cinta dulu. Kira-kira kalau cinta pasti tanggung jawab gak? Kalau tanggung jawab pasti cinta gak? Berarti gimana? Itu terpisah model. Cinta dan tanggung jawab itu terpisah model. Nah kalau dalam keluarga itu kan kita niatnya untuk lama ya, dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang lama itu kan pasti yang lebih dibutuhkan adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu kalau cintanya hilang di tengah jalan kan tanggung jawab. Nanti kalau kita mengorbankan cintanya ternyata cuma 3 bulan nih, 3 bulan selanjutnya tanggung jawab gak kira-kira? Jadi yang lebih penting tanggung jawab yang cinta dulu. Tanggung jawab dulu baru cinta. Dan kalau nikah ada yang punya niatan orang putus cinta apa-apa lah, dijodohin gak apa-apa lah gitu. Kita lanjut ya. Tujuan dan hikmah pernikahan. Pertama, menjaga kehormatan diri. Nikah itu untuk menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan itu berarti apa? Menjaga kehormatan itu contohnya gimana? Tidak lupa ya yang bawa jadi kalau nikah ya sama mau kemana-mana sama cowok ini kan jadi ujian halal ya. Iya. Islam itu mengajarkan untuk menjaga kehormatan, menjaga dari pergaulan bebas dari zina itu apa sih? Contohnya jadi dengan pernikahan ini itu menjaga dan menjadi jalan yang terhormat, untuk menghalalkan dua insan yang saling mencintai.
dan pertumbuhan anaknya seperti apa? Ada yang pernah lihat? Di lingkungan sekitar? Tidak ada ya? Tidak ada. Berarti insya Allah ini ya lingkungannya baik semua. Lingkungannya baik semua. Yuk, ketika menumbuhkan kasih sayang dalam keluarga itu kan harus belajar untuk saling menyayangi, menghormati, saling sabar, saling peduli, saling support. Lupa nggak sih? Ini ada toko salinan itu. Lupa. Toko salinan ada yang Enggak. kalau kalian buka TikTok itu pasti kalian ingat ya toko salinan ya. Iya. Itu kan ada saling cinta, saling menghormat, saling apa? Saling jaga, saling beribu. Suami istri itu nanti harus saling tadi ya. Jangan saling menyakiti tapi Harus itu. jangan saling menyakiti ya. Kemudian mendapatkan ketentraman jiwa. Keluarga itu seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk menguatkan. Nah, saling menguatkan ketentraman jiwa kayak tadi sakinah mawaddah warahmah, ketenangan, kasih sayang, cinta. Butuh itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini. Pertama, apa pengertian pernikahan menurut Islam? Ada apa tadi? Akan yang menghalalkan Menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. tujuan pernikahan salah satunya apa? Keturunan. Oh, berhormatan diri. Ketenangan jiwa. Ketenangan. Lanjut, mengapa pernikahan disebut ibadah? Karena Sunnah Rasul ya. Kemudian apa yang perlu disiapkan remaja sebelum menikah? ilmu. Wah, uang itu masuk materi nggak mas? Berarti materi itu apa aja sih? Uang, terus sadar, papan, ya. Kemudian pendidikan penting nggak sih? Pendidikan sebelum nikah apa setelah nikah? Pendidikan itu apa ya? Haruskah di lembaga formal? Berarti selain di lembaga formal, contoh pendidikan untuk mempersiapkan pernikahan apa? Ngajinya kita apa kalau orang menikah?
bersemangat. Ya, mereka coba. Kita coba 1, 2, 3. Saya datang untuk fokus dan bersemangat. Saya datang untuk fokus dan bersemangat. Saya datang untuk fokus untuk datang. Saya datang untuk fokus dan bersemangat. Ulah, kok lupa ya liriknya? Lupa lagi kan lupa kan? Ulang sekali lagi, lebih kuat ya. Yuk, 1, 2, 3. Saya datang untuk fokus dan bersemangat. Saya datang untuk fokus dan bersemangat. Saya datang untuk fokus untuk datang. Saya datang untuk fokus dan bersemangat. Kalau nggak kita bilang tepuk 1 berarti tepuk 2. Kalau 1 nggak pakai tepuk berarti diikuti 1. Paham? Tepuk 1, tepuk 2, 1, 2, 2. Gitu, Sa? Iya. Tepuk 1, 2, 2. Nggak fokus ya? Tepuk 1, tepuk 2, 1, 2, 2. Tepuk 1, 2, 2. Tepuk 2, 1. Oke. Fokus semua ya. Baik, selanjutnya. Kesimpulannya pernikahan dalam Islam adalah akad yang mulia dan merupakan ibadah. Tujuan dan hikmahnya sangat penting untuk membangun keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang dan ketentraman. Kemudian sebagai remaja, hal penting untuk mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan, tanggung jawab sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Nah, ini udah kesimpulannya ya. Kemudian kelompok. Ini berarti jadi 1, 2, 3, 4, 5. Untuk kelompoknya ini sih ya, 1 garis itu ya namanya. Kelompoknya 1 garis. Pelajaran apa yang didapatkan di pondok pesantren yang menurut kalian penting untuk kehidupan berkeluarga nanti? Ya, nanti ditulis dalam 1 lembar kertas. Ya. Kemudian nanti dipresentasikan. Nah, iya. Nanti dipresentasikan salah satu lomba saja. Lomba saja. Nanti kan ya, dipakai. Ya. Yang menang. Yang menang ya. Yang menang itu yang mana? Yang kalau sampai sulit. Nah, yang menang itu yang mana? Yang menang di sana. Yuk. Pelajaran apa yang didapatkan untuk kehidupan berkeluarga? Oh, iya sih ya. Atau 1 nanti membacakan semua. Iya. Ya, yang lemu itu.
Pantes ya kalau laki sama sih. Satu kelompok Bu. Satu kelompok. Satu kelompok. Satu kelompok ya Bu, satu page. Ini aja ya Bu. Ya mau aku goblok. Kesabaran, tanggung jawab, walaupun sudah berkeluarga setelah stop perjalanan. Mengenai waktu, menjaga kebersihan rumah, bisa mengatur pemukaan rumah. Mantap. Yuk, Umi juga yuk kita. Udah sama. Oh sama ya. Kelompok 3. Ayo Mas. Ayo Pik. Ayo Mas. Sini Mas. Biar jadi friend. Sini Mas. Sini Mas. Biar ini friend juga ya. Sini belum. Mau enggak dulu? Mas di sini. Enggak enggak boleh dilanjut jangan. Ayo ini maksud. Pelajaran saya enggak Pak. Saling menyayangi, saling menghormati, menjaga satu sama lain, tanpa berantem, disiplin, saling support. Sudah ya? Sudah. Sebenarnya sudah mewakili semua jawaban dari kelompoknya ya. Ini lanjut. Tulis dalam Islam pernikahan adalah B. Baik, lanjut. Tujuan dalam pernikahan adalah seorang Coba ayat. Baik, lanjut. Kata Sakinah. Hikmah pernikahan. Bisa semua pernah sukses bukan semua ya. Iya. Lanjut. Ibadah dan sunnah Rasulullah. Ini ada kesenangan dulu kali ya. Lanjut. Sebagai remaja, persiapan yang penting sebelum menikah. Ilmu akhlak tanggung jawab. Nah, poin pertama, pernikahan dalam Islam hanya bertujuan mendapat keturunan. Benar atau salah? Salah. Islam mengatur pernikahan agar kehidupan manusia lebih teratur dan terjaga. Benar salah? Kasih sayang dalam keluarga disebut rahmat. Benar salah? Ya, oke, baik. Terima kasih atas partisipasi teman-teman hari ini ya. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk masa depan. Ya. Ya, ini dengan berdoa ya. Siap sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana